Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia atau Kompak Indonesia kembali menyoroti dugaan korupsi yang terjadi di Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta. Kompak Indonesia yang adalah lembaga masyarakat yang berfokus pada persoalan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, kali ini meminta kepada Gubernur DKI Jakarta dan KPK RI untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dan maladministrasi, sebagaimana temuan Ombudsman RI pada perusahaan BUMD DKI Jakarta. Perusahaan BUMD tersebut, kata Gabriel Goa, adalah PT Jakarta Propertindo, PD Pasar Jaya, dan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk yang melakukan kerjasama dengan setidaknya 7 perusahaan swasta dengan pemiliknya 1 orang diduga atas nama Freddy Tan atau FT. Ketujuh perusahaan tersebut telah bekerja sama dengan perusahaan BUMD Pemda DKI dalam kurun waktu antara tahun 2002 sampai dengan saat ini. Saudara FT pernah ditetapkan menjadi tersangka pada tahun 2014 oleh Kejaksaan Agung RI. Namun kasusnya dihentikan tanpa alasan yang jelas. Kasus tersebut terkait dengan dugaan penggelapan aset milik perusahaan BUMD di DKI Jakarta. Patut diduga terdapat keterlibatan oknum pejabat Kejaksaan Agung RI pada saat itu menjabat sebagai komisaris pada salah satu perusahaan milik FT. Kasus ini telah mendapat pemberitaan media massa pada saat itu, namun kemudian tenggelam tanpa ada kelanjutannya. Kerugian negara diduga mencapai kurang lebih belasan triliun rupiah. Dalam kasus ini, menurut Gabriel, setelah ia memantau sidang perkara yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 17 Juli, dirinya berharap kasus yang melibatkan Freddy Tan ini harus benar-benar berjalan sesuai dengan harapan penegak hukum. Karena itu dirinya meminta KPK untuk ikut mengawasi proses sidang yang sedang berjalan di PN Jakarta Utara. Kami dari Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia itu sangat tertarik dengan apa yang dimainkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Di situ terpampang sebuah spanduk zona integrasi yang melakukan kampanye publik untuk aparat penegak hukum, mulai dari ketua pengadilan negeri sampai dengan unsur bawahnya, untuk tolak korupsi, tolak suap, dan tolak gratifikasi. Harapan kami dari Kompak Indonesia saat ini ada di Gedung Merah Putih, yaitu di Lembaga Anti Rasuah KPK RI, agar KPK RI juga awasi. Jangan sampai ini hanya pencitraan, tapi tanpa kelakuan yang membaik untuk menciptakan integritas yang bersih, berani, dan jujur. Maka saat ini juga kami dari Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia ikut mengawasi persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait kasus yang sebenarnya ada seorang whistleblower yang menjadi korban kriminalisasi hukum dan diskriminasi hukum sehingga dikenakan pada Undang-Undang ITE. Padahal ini adalah wawancara publik yang seharusnya dia diberikan kesempatan untuk menjadi whistleblower yang mengungkap kejahatan KKN yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Maka harapan dari Kompak Indonesia bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara, termasuk aparat penegak hukum yaitu jaksa, untuk benar-benar berintegritas, bersih, dan bebas dari korupsi, dan juga suap dan anti gratifikasi. Dan ini akan membantu untuk kami ajak KPK RI, Komisi Kejaksaan, Jaksa Agung Pengawas, Komisi Yudisial, dan Badan Pengawas MA untuk mengawasi proses persidangan yang displit, yang seharusnya seorang whistleblower
yang mau membongkar praktek KKN di DKI Jakarta, khususnya badan usaha milik daerah dengan mitra usahanya, tapi justru beliau di proses kriminalisasi dan diskriminasi. Maka kami dari Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia, pertama mendesak KPK RI untuk benar-benar all out untuk pemberantasan korupsi. Khusus untuk Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dengan mitra-mitranya supaya bebas dari praktek KKN. Stop KKN dan bersihkan Jakarta dari mafiosi KKN. Dari Jakarta, tim redaksi Okmin TV melaporkan.